Halo rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada pada siang hari ini kita kumpul kembali di tempat ini. Maksud dan keinginan kita hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan karena sebentar lagi malam ini kita akan memperingati hari lahirnya ya. Malam atau besok pagi ya kita akan memperingati hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, yang melakukan perkara besar buat kita sehingga kita boleh selamat dan kita boleh ada dan kita telah menjadi bagian dalam kerajaannya. Pada kesempatan ini saya mengundang sekali lagi Ibu Suryani Pantau ya untuk bercerita mengenai mengenai Natal, tentang apa saja, mengenai Natal, mengenai kasih karunia, mengenai pengorbanannya, mengenai segala karya besar Allah dalam hidup kita. Waktu dan tempat Ibu Pendeta kami persilakan. Ya, shalom. Ya, shalom saudara, puji nama Tuhan. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Ya, doa saya semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Nah, saudaraku yang kekasih, besok ya kita akan memperingati hari Natal, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Nah, saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa jauh sebelum itu ya, ribuan tahun ya, sebelum itu nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus bahwa seorang anak akan lahir dan dia akan disebut Immanuel dan akan menyelamatkan itu sudah diberitakan jauh sebelumnya ya. Nah, oleh sebab itu pada hari ini saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana nubuat yang diberikan oleh Allah Elohim ya, mengenai kedatangan Tuhan Yesus itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mari kita melihat di dalam Kejadian ya, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, Kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah perkataan daripada Elohim sendiri ya. Jadi ini pas setelah kejatuhan manusia ya. Kejatuhan manusia kepada dosa ya, jatuh dalam dosa, dan Tuhan langsung menyatakan rencana penebusan ya yang akan dilaksanakannya lewat, kita melihat di sini, kita melihat lewat keturunan perempuan. Nah, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-15 tadi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan iblis dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa yang dimaksudkan di sini ya? Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Kita lihat di sini kata keturunan di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah zera. Nah, zera itu hanya di sini benih tunggal dari perempuan. Jadi tidak ada dari laki-laki, hanya dari perempuan. Nah, kita tahu itu adalah Tuhan Yesus. Kita lihat satu-satunya manusia yang ada di dunia ini yang datang dari benih perempuan tanpa lewat perkawinan ya, suami istri, itu hanyalah Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita melihat lagi bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Jadi dari keturunan perempuan ini, dari benih perempuan ini, kemudian akan meremukkan kepala si ular. Ini semuanya menunjukkan kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita melihat di dalam Lukas ya, Lukas pasal yang pertama. Kita lihat dalam Lukas pasal, jelas sekali ya, ketika malaikat Gabriel datang menjumpai Maria ya. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas pasal yang pertama ya, di dalam ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan nama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom, hai engkau yang dikaruniai
Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya ke dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Maria itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi jelas saudara, di sini dikatakan engkau akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau menamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana ini mungkin terjadi? Kan bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, bukan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan itu akan disebut anak kudus, ya, disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhanmu menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara, jelas bahwa di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima adalah nubuat untuk Tuhan Yesus, bahwa keturunan perempuan itu dari benih perempuan itu lahir seorang anak dan dia akan meremukkan kepala si ular. Jadi jelas di sini itu langsung kepada Tuhan Yesus. Maria katakan, bagaimana mungkin aku belum bersuami, tetapi Roh Kudus yang akan turun atas kamu. Jadi jelas saudara bahwa nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Natal itu sudah dinubuatkan jauh hari beribu tahun sebelum Tuhan Yesus hadir. Nah saudara, kita melihat di sini di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita kembali yang ke-15, dan dia akan meremukkan ya kepalamu. Ya, jadi keturunan dari perempuan itu, itulah Yesus yang akan meremukkan kepala si ular. Di mana dan bagaimana ya Yesus meremukkan kepala si ular? Yaitu di atas kayu salib. Jadi tidak ada jalan lain ya, jalan lain untuk meremukkan kepala si ular, untuk meremukkan kuasa sengat maut itu tidak ada jalan lain selain lewat jalan salib. Jadi oleh sebab itulah salib itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita melihat mulai dari dalam perjanjian lama, bagaimana penebusan itu harus terjadi ya, harus lewat penumpahan darah. Jadi darah Yesus harus tertumpah di atas kayu salib. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Ya, supaya dia dapat datang naik ke atas kayu salib untuk mengadakan pendamaian bagi kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube ya, ada satu YouTube yang sangat luar biasa, ada satu ilmuwan ya, namanya Ron Wade ya. Ron Wade ini dia menemukan ya, dia menggali batu-batu ya, seperti batu-batu yang di bawah salib Tuhan Yesus di Gunung Golgota. Ketika digali di sana, dia menemukan itu bait ya, namanya bukan bait, itu namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian ditemukan ketika itu pas ya di bawah dari salib Tuhan Yesus. Dan kemudian ada celah-celah di situ, rupanya di atas tabut itu mereka menemukan ada satu butiran darah ya, ada sebutiran darah, dan kemudian darah ini dibawa ke laboratorium Amerika, dan setelah diteliti ternyata darah ini masih hidup, dan darah ini sudah lama sekali ya, dan setelah diteliti saudara, mereka kaget sekali. Nah biasanya saudara, di dalam sel manusia itu ya ada kromosom. Nah kromosom itu terdiri dari 46
ya, 23 dari ibu, 23 dari laki-laki, ya. Akan tetapi kromosom di sini cuman hanya 23. Jadi hanya 23, dan ini untuk manusia normal tidak akan mungkin bisa hidup, ya. Dan setelah diteliti memang itu darah milik seorang laki-laki. Nah, kemudian mereka mengambil kesimpulan, ya, dan ini juga tidak ada bapak, bukan dari benih dari kromosom laki-laki, tidak ada. Jadi hanya dari perempuan. Jadi saudara, kita melihat mereka mengambil kesimpulan bahwa itu adalah darah Yesus. Dan yang sangat ajaib sekali, ya, sangat ajaib. Kalau kita melihat bagaimana sejarah bangsa Israel, ya, di kitab Imamat, bahwa tabut perjanjian itu adalah tempat, terutama tutup perjanjian itu, di mana tempat dosa-dosa diselesaikan. Apa yang dibuat oleh imam besar setiap tahunnya, mereka memotong domba darah, kemudian darah itu dipercikan ke atas tabut itu. Di atas tabut itu, dan kemudian ketika Tuhan datang lewat awan sakinah, dia melihat ada darah yang menutupi dosa bangsa Israel. Jadi darah bangsa Israel pada saat itu ditutupi oleh darah. Nah, yang sangat luar biasa sekali saudara, tabut itu ada di bawah dan ada celah-celah, dan akhirnya darah itu jatuh ke atas tutup perdamaian itu. Ini luar biasa. Yesus sudah menyelesaikan, ya, dengan sangat ajaib. Yesus sudah menyelesaikan dan menggenapi apa yang dikatakan dalam hukum Taurat, bahwa memang hanya oleh darah anak domba, dan Yesus itu adalah anak darah domba yang sebenarnya, yang telah menebus dosa manusia. Nah, kita melihat saudara di dalam Matius, ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26. Itulah darah perjanjian. Matius pasal yang ke-26. Kita lihat di dalam ayat 27, ya. Kita lihat Matius pasal 26. Di dalam ayat yang kita lihat, saya baca saja dari ayat yang ke-26 dan 27, demikian bunyinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas Tuhan Yesus katakan bahwa ketika malam sebelum dia ditangkap, ya, sebelum dia tangkap, dikatakan bahwa inilah darahku, ya, darah perjanjian untuk pengampunan dosa banyak orang. Jadi Natal berbicara bagaimana Allah telah datang dalam rupa manusia, ya, telah datang dalam rupa manusia. Dia datang, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan tugas utama dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah dia mengambil rupa seorang manusia, dia mengambil daging dalam rupa daging, dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging, dan lewat daging Tuhan Yesus itulah di mana disalib semua dosa-dosa manusia bisa mengalami pengampunan, dan oleh darahnya semua dosa kita boleh ditebus. Jadi itulah makna daripada Natal, ya, Natal bahwa dia datang untuk penebusan dosa. Itu saja sedikit renungan, dan kalau ada yang mau menambahkan, kalau ada yang mau bertanya silahkan, ya, ini terbuka. Silahkan Ibu Uti. Enggak kedengeran suaranya. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Suryani, ya, luar biasa, ya, kerja karya Allah itu di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi kalau dipikir-pikir sayang sekali, ya, semua orang yang menolak dia itu sayang sekali, malang sekali, karena memang satu-satunya jalan keselamatan itu sudah diberikan, ya, sudah diberikan untuk kita, lalu orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Besok adalah hari peringatan untuk
Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Dan marilah saya mengajak untuk teman-teman semua supaya kita memperingatinya dengan penuh sukacita, dengan hati yang berbahagia, karena inilah momen yang paling besar dalam kehidupan orang percaya, bahwa tanpa kelahirannya, tanpa kedatangannya, tanpa kenaikannya, dan tanpa kematiannya, kita semua tidak berarti. Dan teman-teman, hari ini seharusnya tadi saya mengundang Yahya karena dia bilang dia punya kesaksian yang bagus sekali untuk diceritakan kepada kita hari ini, tetapi ternyata dia berhalangan, jadi dia tidak bisa datang. Ya, kita akan isi acara ini dengan tanya jawab dengan Ibu Yani. Kiranya kalau ada teman yang mau masuk ya, ingin bersama-sama bertanya-tanya tentang apa aja mengenai kelahiran, kematian, dan kenaikan Tuhan Yesus gitu loh. Tapi sepertinya ini belum ada yang masuk ya, karena mungkin siang-siang banyak yang nggak buka itu ya. Dan kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, ya kita ya nggak apa-apa, cepet-cepet gitu ya. Karena ya pesannya sudah disampaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya untuk Ibu Yani, adakah keselamatan di luar Yesus gitu loh? Karena kan sebelum Yesus datang itu, bagaimana keselamatan untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus sebelum dia datang, atau orang yang tidak mau menerima keselamatannya? Sebelum Yesus itu datang, bagaimana keselamatan buat mereka? Lalu bagaimana keselamatan buat orang yang baik tetapi menolak Yesus gitu? Silakan, Bu. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Karena kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kita baca Kisah Rasul pasal 4 ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada nama olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas. Jadi di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi bahwa bagaimana keselamatan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, nah kita harus tahu bahwa kita diselamatkan karena iman, ya, karena iman. Kita baca di dalam Efesus jelas ya, bahwa Efesus pasal yang kedua itu ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 demikian bunyinya, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi jelas bahwa kita diselamatkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, oleh iman kepada Yahweh kalau zaman dulu ya, sebelum inkarnasi. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini Abraham dibenarkan bukan karena sunatnya. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi Abraham dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Jadi imanlah yang mengatakan bahwa dia benar. Jadi dia dibenarkan karena iman. Jadi itu juga dapat kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat ya, ada di dalam Kejadian juga bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Nah, pada waktu zaman dahulu dalam perjanjian lama memang Tuhan Yesus belum lahir. Tuhan Yesus belum turun ke dunia. Akan tetapi perlu saudara ketahui bahwa Tritunggal itu sudah ada. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sudah ada, mereka itu ya, dan dia itu adalah kekal sampai kekal. Ya, kekal sampai kekal. Dia ada sebelum Abraham ada, kata Tuhan Yesus Kristus ya. Bahkan Alkitab jelas juga mengatakan dia adalah pencipta alam semesta ini. Bahkan berulang-ulang kali kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang menampakkan dirinya itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus ya. Dan dia dalam rupa malaikat Tuhan.
Jadi selalu Allah yang menampakkan diri, Allah yang menyatakan diri, itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum datang ke dunia. Jadi kita melihat orang-orang bangsa Israel, mereka bagaimana untuk menebus dosa mereka. Mereka mengadakan yang namanya hari pendamaian setahun sekali. Namanya hari Gafirat, ya, mereka datang, kemudian mereka menyembelih domba, kambing, dan kemudian mereka taruh percik darahnya di atas tabut perjanjian yang seperti saya katakan tadi. Jadi saudara, walaupun Tuhan Yesus belum lahir pada saat itu, tapi mereka beriman. Mereka punya iman yang sungguh-sungguh bahwa lewat darah itu dan lewat Mesias yang akan datang, itu yang akan menebus dosa mereka. Jadi walaupun Yesus belum datang pada saat itu, mereka lihat jauh ke depan. Iman mereka lihat jauh ke depan tentang salib. Itulah yang menyelamatkan mereka. Nah, bagaimana kita yang sekarang ini? Kita yang sekarang ini tidak melihat Yesus mati. Tetapi kita yang di zaman sekarang ini, kita menoleh ke belakang tentang salib. Jadi jelas bahwa salib itu adalah sentral dari Alkitab. Bahwa salib itu sentral, kau saudara, bahwa salib itu adalah sentral dari dunia ini. Dunia ini sentralnya itu adalah Yesus. Jadi Alkitab pusatnya adalah Yesus. Dari dalam perjanjian lama melihat jauh ke depan tentang salib. Dan perjanjian baru dan sekarang melihat menoleh ke belakang tentang salib dan berpusat kepada salib itu. Jadi salib itulah yang iman kepada salib itu. Iman kepada pribadi Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan. Jadi jelas baik orang yang ada di dalam perjanjian lama maupun orang dalam perjanjian baru dan kita sekarang ini, kita diselamatkan karena iman kepada darah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Ya itu. Ya, terima kasih. Jadi memang begitu ya. Jadi kasihan sekali gitu loh. Itulah sebabnya kita diminta untuk memberitakan Injil, kabar sejahtera itu kepada semua orang. Karena tidak ada jalan selamat selain daripada Yesus sendiri. Teman-teman, janganlah kita egois istilahnya ya. Kita tahu selamat lalu untuk diri kita sendiri. Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan itu kepada semua orang. Ibu Yani, saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya ada orang dulu Kristen gitu kan, tetapi dia setelah itu karena itu dia masuk pindah agama gitu kan, dia menyangkal Yesus lalu menolak Yesus gitu loh. Untuk orang seperti itu bagaimana gitu? Apakah setelah dia balik lagi kasih karunia itu berlaku buat dia gitu? Dia masih bisa selamat setelah dia meninggalkan Yesus lalu balik lagi percaya kepada Yesus. Kan ada orang yang seperti itu. Pernah ya, tetapi balik gimana seperti itu? Ya. Nah, kita harus tahu bahwa mengapa orang itu meninggalkan Yesus. Tadi sebenarnya mereka itu hanya agama Kristen, ya. Jadi tanda kutip hanya agama Kristen, tapi belum mengalami pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagaimana mualaf-mualaf itu ya menjadi orang ya Kristen dan kemudian dia menjadi agama lain ya. Coba kita telusuri hidupnya. Ternyata mereka betul-betul belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi mereka hanya terlahir menjadi orang Kristen. Lalu ada yang katakan ada kok pendeta ya, ada pendeta berapa persen ya. Kalau lihat ada orang mengaku pendeta, apa betul mereka pendeta ya? Apa betul mereka pendeta? Dan kalau kita lihat umpamanya pun ada pendeta yang bagaimana dulu? Mungkin hanya pendeta hanya sebagai jabatan pendeta. Tapi kalau seseorang itu sudah mengajukan pribadi dengan Tuhan, kalau dia sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah ada dalam hidupnya, dan dia sudah mengalami keselamatan, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam sejarah kembangan gereja pada waktu zaman Kaisar Nero ya,
orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus dibuang di goa singa, di pertandingan singa, dan mereka dicabik-cabik, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang bergaji, ada yang digoreng dan sebagainya, dicambuk dan kemudian dipancung dan berbagai-bagai. Ada ribuan, bahkan banyak sekali orang-orang yang rela mati karena imannya. Karena apa? Karena dia tahu keselamatan itu hanya dalam Tuhan Yesus. Kalaupun mereka mati, tetapi tempatnya sudah yakin dalam kerajaan surga. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat ya, memang orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus itu satu, karena memang mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Mereka hanya agama Kristen saja. Ingat bahwa Kristen itu bukan agamawi. Kristen itu adalah hubungan pribadi dengan Sang Juru Selamat. Kalau kita belum mempunyai hubungan pribadi secara pribadi dengan Juru Selamat kita, itu bukan orang Kristen, itu hanya agama Kristen, ya. Nah itu, jadi jelas mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena ketidakmengertian mereka. Nah kemudian setelah mereka jadi mualaf atau mereka telah meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dalam hidupnya, baru mereka sadar. Mereka mengalami, ada beberapa kesaksian yang saya dengar setelah mereka meninggalkan Yesus, kok beda gitu loh. Kok beda, kok keselamatan tidak ada keselamatan yang pasti, dan akhirnya mereka kembali. Nah ketika kembali nggak apa-apa, sama seperti anak yang terhilang ya. Kita ingat cerita perumpamaan Tuhan Yesus, anak terhilang ya, meninggalkan Tuhan Yesus ya, meninggalkan bapaknya, dan akhirnya dia sadar dan kembali kepada Bapa ya. Jadi pengampunan itu terbuka ya, karena dia belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu tangan Bapa terbuka untuk orang yang bertobat, yang kembali kepadanya ya. Seperti anak terhilang kembali kepada Bapa. Itu saja. Ya, jadi betul ya, besar sekali pengampunan, besar sekali kasih karunia Allah itu buat kita. Dia seumpama seorang anak ya di dalam Alkitab yang pergi mengembara, meninggalkan ayahnya, meninggalkan harta keluarganya, pergi mengembara, lalu berpesta pora ya. Lalu ya dia kembali ketika dia jatuh miskin, dia kembali gitu kan, dia kembali lagi kepada Bapa, lalu Bapa menerimanya, Bapaknya justru menantikan dia kembali gitu. Tetapi Ibu Pendeta, untuk pertanyaan, ada satu pertanyaan Alkitab ya, ada satu pertanyaan di Alkitab yang mengatakan bahwa setiap dosa kepada anak manusia, dosa kepada yang lain gitu ya, kepada Allah ya, hujat kepada Allah, kepada anak manusia bisa diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak diampuni. Bukankah ketika orang menjual Tuhan Yesus atau berbalik atau murtad gitu dari Yesus atau mengkhianati dia, bukankah itu artinya menghujat Roh Kudus gitu? Apakah ayat ini berlaku untuk orang yang sudah menghujat Roh Kudus gitu, yang sudah murtad gitu? Apakah dosa mereka masih bisa diampuni atau tidak? Ya, kayaknya ada yang masuk tuh ya, ada yang masuk. Iya, NN ya, NN. Oh ya, atau saya jawab dulu atau bagaimana? Ya. Sebentar, NN. Halo, orangnya belum ada nih. Halo NN. Ya, tadi ada NN, ada Niken juga masuk ya. Ya, silakan jawab dulu Bu Yani. Belum itu NN-nya mungkin lagi apa? Jadi begini, kalau kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni, tetapi kalau Tuhan Yesus, jadi begini. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita. Dia bekerja dalam hati kita, ya. Dia memberikan, dia memberikan, kita pengen sekali datang kepada Tuhan Yesus, tapi kita keraskan hati. Terus dia berbicara lagi, kita keraskan hati. Terus dia berbicara kerasan hati, tapi lama-lama sensitif itu, suara itu makin lama makin hilang ya. Dan akhirnya Tuhan tidak berbicara sama sekali. Oleh sebab itulah di dalam Ibrani pasal 37, kalau Roh Kudus berbicara kepadamu hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi ini berbicara kepada orang yang keras hati. Sudah berulang-ulang kali Roh Kudus
menggerakkan dia untuk datang kepada Tuhan, tapi banyak alasannya, dia keraskan hati, dan lama-lama memang keras hati dan betul-betul menjadi keras hati. Contohnya ya, kita hari Minggu mau ibadah gitu ya, kita ada kerinduan untuk beribadah, ada kerinduan untuk bangun pagi baca Alkitab, tapi kita abaikan, lama-lama setelah itu nggak ada lagi. Jadi itu rasa sudah hilang. Nah itu maksudnya. Jadi oleh sebab itulah firman Tuhan katakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus ya. Kenapa? Karena kita setiap kali Roh Kudus berbicara kepada kita, kita keraskan hati kita, dan lama-lama dia nggak berbicara lagi ke dalam hati kita. Nah itu yang membuat kita dan akhirnya benar-benar terhilang ya. Nah tetapi kita melihat kasih karunia Tuhan itu ya sangat luar biasa. Ya kalau kita akhirnya datang juga, dan kemudian dia bertobat ya, akhirnya dia sampai satu titik dia bertobat, dan akhirnya dia mengaku kesalahan kepada Tuhan Yesus, dia diampuni. Ya, diampuni. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni ya, itu. Kecuali terus menolak Tuhan. Jadi memang Roh Kudus berbicara kepada kita untuk menerima, tetapi keputusan terakhir itu ada dalam tangan kita. Nah, itu. Kita mau terima atau tidak. Ya. Oh gitu ya. Jadi pengampunan dosa tetap berlaku bagi semua orang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, NN, silakan masuk NN. Tadi sudah diajak masuk ke room. NN, dengar nggak? Halo? Kita punya satu aja nih. NN? Ya, nggak ada tapi ya suaranya. NN, suaranya apa jangan di-mute kali. Halo? Ya, belum ada suara lagi ya. Ya, satu lagi Ibu Yani, apakah ya banyak orang bilang ya, banyak orang yang di luar sana mengatakan bahwa Natal itu adalah peringatan kepada Dewa Matahari, katanya gitu kan. Karena tanggal 25 Desember itu bukanlah hari kelahiran Tuhan Yesus, tetapi hari Dewa Matahari. Apakah itu betul Ibu Yani? Ibu Pendeta? Enggak. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu memang pasti kan, karena tercatat di dalam Alkitab ya, tercatat di dalam Alkitab ya, di dalam apa namanya, baik dalam Perjanjian Lama, nubuat-nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan kemudian juga kita melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada gembala-gembala di padang ya, semuanya itu ya. Dan akhirnya kita melihat di sini sebenarnya yang mengambil meniru itu bukan kita yang meniru pagan, justru pagan itu yang meniru kita ya. Ya iblis itu dari dulu tuh peniru ya, dia yang ambil ya. Jadi yang ambil. Jadi sebenarnya kita ya memang keselamatan atau kelahiran Tuhan Yesus Natal itu pasti ya. Iya. Natal itu pasti ya. Iya, jadi kalau dilihat dari urut-urutannya ya, bisa ditelusuri ya, memang tanggal 25 gitu. Banyak sekali orang menyangkal kalau itu tanggal 25. Lagi pula menurut kita walaupun tanggalnya seandainya juga tanggal salah, tetapi tetap saja peristiwa kelahiran itu ada. Peristiwanya, gitu kan? Ya. Yang penting itu maknanya, ya. Yang penting itu maknanya. Tetapi kalau kita lihat di Google ada itu semua bukan salah tanggal, tetap saja ada gitu. Memang pada saat itu bisa dilihat pada saat orang-orang pada zaman Yesus, pada kisah para rasul itu memang sudah ya, orang-orang pada di kisah para rasul itu. Selanjutnya pada saat kanonik itu, Injil kanonik itu sudah ada. Tetap pada saat itu mereka yang orang-orang mula-mula sejak kenaikan Yesus ke sorga itu mereka sudah memperingati kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember gitu. Dan itu tidak berubah sampai sekarang gitu. Jadi adalah kebohongan betul ya, kebohongan yang mengatakan Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Lalu menjadi pertanyaan kita, kan kita ini kalau kita Natal ada rasa sedih juga ya rekan-rekan ya, karena ada yang bilang tidak boleh ya, kita punya banyak teman gitu ya, banyak teman di luar
di luar iman kita, tetapi ketika ketemu mereka tidak menyapa selamat Natal gitu, mereka nggak cipika-cipiki kepada kita, mereka cuek aja gitu, bahkan menyebut Natalan kemana itu juga enggak gitu loh, ada rasa sedih gitu loh, iya kan, karena ada larangan gitu untuk kita, untuk orang-orang di luar kita untuk memperingati Natal. Lalu bagaimana nih Ibu Pendeta, kita mensikapi itu gitu loh, ketika kita memperingati hari yang sangat besar itu justru bukan dihinakan, justru tidak diperbolehkan gitu, dianggap tidak betul gitu di luar gitu. Bagaimana itu? Bagaimana kita menyikapinya? Kalau pribadi saya sih nggak jadi masalah, diucapkan atau tidak diucapkan jadi nggak jadi masalah ya. Jadi kalau mereka tidak mau mengucapkan ya sudah, is okay, no problem ya. Itu tidak mengurangi iman kita dan juga tidak mengurangi keselamatan yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus ya. Ya memang dari zaman dahulu kala iblis berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengakui akan kelahiran Yesus. Ya karena dengan mengakui kelahiran Tuhan Yesus, otomatis juga akan mengakui karya keselamatan Yesus di atas dunia ini ya, untuk dunia ini. Oleh sebab itulah dari zaman dulu ya, orang-orang bidat-bidat itu ya, ajaran-ajaran sesat itu berusaha untuk menyangkal siapa Yesus. Mereka menyangkal Yesus datang dalam daging ya. Dan kita harus tahu bahwa orang yang menyangkal Tuhan datang dalam daging itulah antikristus. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah orang yang tidak mengakui Yesus datang dalam daging. Itu kita harus tahu. Ya, dari zaman dahulu sudah ada, mereka tidak mengakui Yesus datang dalam daging ya. Jadi itu dapat kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Coba kita lihat 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 demikian bunyinya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekali lagi ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi jelas ya, kalau orang tidak mengakui Yesus datang dalam daging, Yesus datang dalam diri manusia, itu adalah penyesat dan itu adalah antikristus. Jadi roh antikristus itu memang sudah ada dari zaman dahulu ya. Jadi kalau mereka tidak memberikan selamat Natal, is okay, no problem. Kalau pribadi saya ya, jadi saya nggak jadi masalah ya. Dan saya juga tidak tersinggung dan saya juga tidak merasa tidak enak, ya biasa saja. Karena itu tidak mengurangi sama sekali iman saya kepada Tuhan Yesus. Itu aja ya. Dan hendaknya kita pun begitu ya, kita ya sebagai sesama umat ya, umat percaya, maksudnya sebagai satu bangsa ya, kita terima saja kalau memang itu yang mereka, ya kita terima saja ya, nggak usah kecil hati, nggak usah kecewa, nggak usah rasa nggak enak kalau memang itu pendirian mereka tidak mau ucapkan Natal, ya kita terima saja, it's okay. Kata Tuhan ya, kata firman Tuhan di Roma, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung dari kamu, ya sedapat-dapatnya kalau itu tergantung dari kamu, berdamailah pada setiap orang. Jadi hubungan kita dengan masyarakat itu bukan bergantung dari mereka, tapi bergantung dari kita. Justru kita yang jadi kunci untuk membawa damai. Jadi walaupun mereka tidak memberikan selamat, kita berikan selamat kalau mereka merayakan hari perayaan mereka ya. Jadi itu ya, itu saja. Ya, terima kasih ya, Ibu Yani. Satu lagi pertanyaan ya, satu lagi pertanyaan. Apa hubungannya Natal 25 Desember lalu orang Kristen juga memperingati 1 Januari tahun baru gitu?
Karena itu merupakan satu rangkaian 25 Desember sampai dengan tahun baru. Hubungannya dengan tahun baru bagaimana, Bu? Ya, itu cuman hanya apa ya, sebagai ucapan syukur aja ya. Itu kan hanya seminggu, kemudian kita masuk ke dalam tahun yang baru. Tidak ada sih yang disuruh perintah, tetapi Alkitab juga menerangkan kepada kita ya, menerangkan kepada kita bahwa kita mengucap syukur untuk hari yang baru ya. Di tahun yang baru ya, kita lihat hari yang baru, tahun yang baru, jam yang baru. Why not kita merayakannya? Ya, merayakannya bukan untuk berfoya-foya, tapi mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita sepanjang tahun sebelumnya. Jadi itu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang bagaimana ya, tetapi itu memang merupakan satu ucapan syukur, celebration ya. Celebration bagaimana Tuhan sudah membawa kita dalam satu tahun, dan kemudian kita masuk ke dalam tahun yang baru, ya itu. Ya, ya bagus sekali ya. Kita menyanyi berdua, bisa nggak Ibu Yani? Oh ya, boleh. Ada saya ambil gitar ya, ambil gitar sebentar ya. Boleh ya. Boleh. Sebentar, ya. Ibu Yani ngomong aja buat teman-teman, kasih pesan. Ya. Jadi saudara yang kekasih, ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Yesus datang ke dunia ya, itu oleh karena kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita ya. Jadi tanpa dia datang ke dunia, kita semuanya akan binasa. Ada orang bilang begini, kenapa dia harus repot-repot datang ke dunia ya? Kenapa dia harus repot-repot mati? Ya kalau dia nggak repot-repot datang ke dunia, kita binasa. Dia bisa mengampuni kita begitu saja, kenapa harus mati? Nah itu pelajaran yang dalam lagi yang kita harus bahas. Ya, jadi dosa tidak hanya zip kemudian diampuni lenyap, bukan begitu. Itu banyak sekali yang harus di tahap-tahap sampai dosa itu betul-betul bisa dimusnahkan maksudnya maut itu dimusnahkan dalam hidup kita ya. Mungkin nanti dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya akan hal itu ya. Ya kita mau nyanyi apa itu? Nyanyi apa Bu Yani? Nyanyi apa ya? Ku masuk ruang. Ya. Oh ya, ku masuk ruang. Jadi saudara, kita bisa menghadap Tuhan itu oleh karena mungkin sebelum kita nyanyi ku masuk ruang itu Maha Kudus, itu terdapat di dalam Ibrani ya. Jadi kata-kata ini dalam Ibrani, coba ya, Ibrani pasal yang 9. Masih ada hubungan dengan pelajaran kita tadi, Ibrani pasal yang ke-9 di dalam ayat yang ke-13 ya. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus, Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepadanya sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, karena darah Yesus telah tercurah, maka kita bisa datang beribadah kepada Allah yang hidup ya. Karena kalau zaman dulu setiap kali orang mau beribadah, mereka harus bawa darah. Mau domba dulu menghadap Tuhan, tetapi sekarang kita dengan penuh keberanian bisa datang menghadap Tuhan ya, karena darah Yesus telah tercurah menyucikan kita ya. Ya, masuk gimana? Ya, masuk ruang. Masuk ruang. Maaf ini nggak ada persiapan ya. Nyanyi, ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Sebentar. Masuk ruang. Kenapa nggak muat ya? Jangan lagu itu deh, kita nyanyi apa? Jika aku melihat langit buatan jarimu,
Nah, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga indahnya? Apa? Ya, kata teman ada yang bilang Tommy lagu Natal dong, Ibu Uti. Oh ya, boleh lagu Natal, lagu Natal. Kalau lagu berhimpun nggak boleh kan? Nggak boleh berhimpun sekarang. Apa dong? We wish you, we wish you, we wish you. Ya. Ini ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Ya, ada yang mau request lagu? Ya, mungkin ada yang mau masuk, silakan. Yang mau masuk, yang mau tanya. Ada yang masuk tadi sudah lama menunggu, akhirnya keluar lagi. Ya, ini ya, teman-teman saya mau nyanyi satu lagu ya. Oh, ini ada mau masuk ya, Pak Nasa. Kita silakan langsung aja ya, karena enggak. Halo, Pak Nasa. Halo, ya. Ibu. Sebelahnya Bu siapa ya? Nggak ada namanya. Merry Christmas Ibu ya. Suryani Pantau. Wah, mantap. Ibu Suryani Pantau. Ya. Salam kenal ya, Merry Christmas. Ya, salam kenal Pak. Tuhan Yesus, ya, Merry Christmas. Ya, saya maaf ya, saya nggak berani munculin wajah. Nah, makanya nanti saya ke ruangan tunggu saja. Saya mesti prepare segala sesuatu dulu. Nah, cuma tadi ada pemberitahuan mau ketemu Mbak Uti. Jadi saya nggak boleh dengar ada nama Mbak Uti itu. Nggak boleh dengar. Kenapa tuh? Dengar, ya jadi pengen ketemu gitu loh. Pengen ngobrol-ngobrol jadinya. Saya kira ada larangan ketemu saya. Ada ancaman nih, wah ngeri sekali. Kaget Pak. Bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Ini topiknya tentang apa ya? Tentang apa? Wah, luar biasa Pak. Kami bicara tentang kenapa Yesus datang, lahir. Ini Pak Pendeta, Ibu Pendetanya nih narasumbernya luar biasa tadi. Bicara tentang kelahiran Yesus, kematiannya, betul. Apalagi tadi Bu, betul. Apalagi Bu Pendeta, apalagi tadi kematiannya. Apalagi Yesus sudah dinubuatkan ribuan tahun bahwa Dia akan datang lewat benih perempuan ya. Betul, tapi yang penting yang jelas gini, Yesus itu kan bukan kurang kerjaan ya. Dia kan sudah penguasa segalanya, pemilik semuanya. Dia tinggalin surga datang ke dunia ya, demi kita yang istilahnya sampah atau rongsokan ya, Bu Pendeta ya. Ya, betul. Itu yang luar biasa ya. Ya. Ya, dia mau datang untuk kita yang hina ini. Betul, hina dina gitu ya. Luar biasa. Iya. Betul. Ya, Bu, kalau dia tidak selamatkan kita pun dia nggak rugi ya, tapi karena kita. Betul. Ya. Karena kan waktu di Kejadian pasal 1 ayat 27 kan kita diciptakan segambar dan serupa Dia. Ya kan? Iya, betul. Jadi maksudnya itu nilai-nilai Dia kan turunkan pada kita ya, Bu Pendeta ya. Betul. Ya, kita mengemban pribadinya. Betul. Ya, kalau bagi saya pribadi juga saya sangat bersyukur ya.
Ya, semua ini karena dia. Kalau bukan karena dia, saya nggak tahu hari ini gimana dan ada di mana itu loh, Bu Pendeta. Ya, Ya betul. kan? Ya, saya sendiri latar belakang bukan prot langsung Kristen, enggak. Ya, jadi saya terlahir dari keluarga Konghucu, iya, Buddha, iya. Nah, jadi Ya. juga belum nggak ada orang yang ajakin saya ke gereja gitu loh, ya kan? Ya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan, justru Pak Nasa cerita justru Pak, cerita kesaksian sedikit Pak. Pak Nasa cerita Pak kesaksian sedikit. ya, Tadi kan saya mau justru gini, Haki mau justru cerita. saya bisa Ya, cerita, Pak. yang nggak pernah ke gereja, bukan diajak orang ke gereja, malah saya nggak pernah ke gereja, saya ajak orang yang sudah ke gereja untuk ke gereja buat nemanin saya. Ya begitu, ya kan. Ya makanya saya nggak tahu gimana ya, seandainya dalam hidup saya nggak pernah, Yesus nggak pernah ada dalam hidup saya gitu loh. Nah, jadi saya sangat bersukacita, bersyukur ya dengan adanya Yesus ya, hidup ini menjadi ya berarti lah begitu ya. Jadi waktu dulu ke gereja itu saya senang sekali lihat orang di gereja gitu ya, mereka lincah-lincah, ceria-ceria gitu. Nah, apalagi momen Natal begini gitu ya, wah itu senang sekali. Dan saya juga bersyukur sempat ikut apa, kur lah, kur bukan kur, semacam apa, bukan kur ya, betul, kur gereja ya. Jadi waktu maju ke depan, wah rasanya senang sekali itu. Nah, itulah ya. Nah, itu tahun 84 Bu Pendeta. Tahun 84. Ya. Dan juga memang ada faktor yang mempengaruhi juga. Jadi waktu itu masih SD, ya ada teman SD pindahan dari sekolah lain ya. Nah, kebetulan ya anaknya pintar juga gitu loh, ya. Anaknya pintar ya. Jadi memang saya ini nggak boleh lihat yang pintar itu, ya. Nggak boleh lihat yang pintar. Nah, jadi ya, saya nggak merasa sebagai saingan. Nah, justru ya puji Tuhan lah ya. Salah satu juga ya ada faktor di situ. Ternyata saya lihat, oh ini ke gereja ya, jadi saya ke gereja. Gitu Bu Pendeta. Ya. Pak Nasa suka sama yang pintar-pintar maksudnya, nggak bisa lihat yang pintar. Iya, saya nggak boleh lihat yang pintar-pintar. Ya maksudnya betul. Apa? Yang pintar dan cantik itu nggak boleh lihat. Masa? Kenapa Nggak itu boleh. Pak? Maksudnya apa Pak? Jadi kalau Bapak itu lihat dia, saya pikir nggak boleh Bapak marah gitu, pukulin dia. Oh enggak. Maksud saya pengagum yang pintar-pintar ya, cantik-cantik. Luar biasa. Begitu. Wah begitu. Wah, Bapak ya kan? ini masuk kategori orang idealis, yang seperti Bapak ini idealis ya Pak ya? Orang seperti Bapak ini tipe idealis. Kalau di dalam ilmu psikologi masuk orang pragmatis ya, pragmatis. Senang ya. Ya, pragmatis apalah pokoknya yang perfect itu apa? Apa Bu Pendeta, orang yang perfect itu yang kayak Bung Rudi itu apa? Yang orang perfeksionis. Ya, nah itu ya, perfeksionis. Ya, pragmatis perfeksionis. Ya, mungkin ada. Melankolis. Enggak, melankolis bukan. Enggak. Perfeksionis. Ya, orang melankolis cenderung perfeksionis. Iya, bisa jadi Pak. Ya. Kayaknya seimbang deh. Kalau DISC itu justru yang lebih dominan tuh DI-nya. DIID bolak-balik. Dominan intim dominan. Ya gitu kan. Ya, SC-nya. Kalau SC ya. Memang itu apa pribadi itu bisa campur, ada sebagian sedikit sini, ada sebagian ini, bisa campur. Ya, betul. Enggak selalu yang dominan, ya. Ya. Tapi yang satu hal yang silakan. Ya, silakan dulu. Satu hal gini ya, justru yang mendampingi saya bukan yang itu. Ya bukan yang saya senangkan itu. Ya, jadi makanya sampai sekarang ini ya dia Katolik gitu ya. Dia Katolik tapi tetap ada WA-WA-an gitu kan. Nah, saya cuma sempat singgung aja, saya bilang, ya Anda punya andil dalam hidup saya bilang gitu. Ya kan? Saya bilang tetap semangat dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan
keadaan dan situasi apapun. Nah, begitu. Ya kan. Nah, jadi ya ada istilahnya, ada inilah, ada perhatian khusus lah sepertinya begitu. Ya kan. Karena kita tidak boleh melupakan orang yang mungkin sekecil apapun ya, yang apa ya, istilahnya menginspirasi lah hidup ini. Gitu Bu Uti, Bu Pendeta. Iya. Ya. Nah, seperti itu. Luar biasa. Iya. Ya, ini ada Pak Roti Hidup. Pak Roti Hidup, silakan masuk. Ini Bapak ini paling baik sekali, ini luar biasa nih, semangat terus dia. Amin. Pak Roti Hidup. Terima kasih tadi Bapak. Bapak siapa? Shalom Pak Nasa. Ya. Ternyata Ya, Ibu Nasa. Uti, Pak Nasa ini penyanyi dari Apologet loh. Oh, Bisa Pak, Kalau- saya bisa pegang main seluruh alat musik sampai ke suling-suling saya bisa. Cuma amatiran semua, Pak. Saya bisa pegang semua. Organ saya bisa, cuma amatir gitu loh. Nggak ada yang ini. Cuma tahu-tahu sedikit aja, gitar pun begitu. Semua alat musik saya bisa. Bu Uti. Sekali-sekali Bu, Uti. kalau Bu Uti. kita seperti ini Ibu dengan Pak Nasa bisa bareng untuk menghibur kita, mungkin Ya, dengan lagu Natal atau lagu apa. Lagunya Pak, bagaimana Pak? Ada gitar kah di situ Pak? Kita menyanyi Pak, Bapak lagu-lagu Bu Uti. itu Pak. Bu Uti bisa pegang alat musik apa aja? Saya bukan organ pria, apa namanya? kok ini nggak kedengeran ya suaranya? Nggak terdengar. Ya, halo. Jangan Halo, di-mute. nggak kedengar. Ya, nggak kedengaran suara saya. Dengar, saya dengar Pak Nasa, saya dengar. Nggak dengar. Ya, bisa pegang alat musik apa aja? Yang dia di sana tolong. Saya bisa, gitar sama Di sana organ. yang di mute, Ruth. Lu buka, unmute, di unmute. Enggak mute, enggak. Pak Nasa dengar kan? Dengar. Pak Nasa Iya. dengar. Betul. Tuh, Kalau di- Ibu- jangan di-update. Kalau saya bisa pegang semua alat musik loh, Bu Uti. Baik yang Mantap. sudah ada maupun yang belum ada, saya bisa pegang. Saya pasti bisa pegang. Cuma mainkannya itu yang jadi agak masalah sedikit. Mesti dipelajari. Kalau Sorry, saya pegang nggak bisa. bisa dengar. Hah? Waduh, bagaimana ini? Ibu pendeta nggak dengar bagaimana ini? Wah. Tapi Bu Uti dengan suara saya ya. Dengar Pak. Itu dari Iya. pihak Dari pihak ini kali ya, Bu Pendeta kali ya. dari pihak. Ya. Tapi Bu Uti paham ya apa yang saya maksudkan ya? Kan Ibu Uti bisa pegang beberapa alat musik gitu. Kok saya bisa pegang Iya. semuanya? Bahkan yang belum ada di dunia saya bisa pegang. Yang jadi persoalannya saya bisa mainkan atau enggak? Itu aja Bu Uti. Saya juga Pak. Jadi persoalan saya juga ya mainnya amatir gitu. Oh, Ya Pak, gitu. silakan Pak. Ada kita nggak? Kemarin kan Bapak itu Pak. Iya. Silakan. Oke, lagu apa? Cuma saya nggak tampil. Coba saya malu nih. Coba saya lihat. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sebentar, Bu Uti. Mau lagu apa? Mau lagu apa nih? Yang kemarin. Nah, kemarin apa? Kemarin ada tuh lagu baru itu yang Bapak nyanyikan itu, saya nggak tahu judulnya. Di mana? Di sini atau di apa? Di apa Putra Iman? Tempat saya. Oh. Ya. Oh gitu. Oke. Yang ini doa Bapa kami sudah hafal belum? Belum. Ya, silakan. Oh iya, itu dia. Ya. Sebentar, saya prepare dulu sebentar ya. Ya. Malu dong. Tampilin wajah ada Ibu Pendeta, acak-acakan. Iya, sebentar ya. Pak Roti Hidup. Shalom. Halo Pak, ada pertanyaan? Salam Pak Roti Hidup. Ya, sambil kita menunggu Pak Nasa prepare. Pertanyaan Ibu. Ibu tadi malam di grupnya Ibu Keti itu saya sampai jam 6 lewat di waktu daerah saya. Wow. Saya baru bangun. Itu waktunya kita itu 7 jam, hampir 8 jam itu. Jadi saya tidak mengikuti dari awal ya. Saya bingung mau tanya bagaimana Ibu. Gitu ya. Ya. Iya. Baru itu ya. Apa orang bilang? Acara apa dengan Ibu Keti, Pak?
Kita ngobrol-ngobrol saja, tapi ada yang apa tanya tentang apa hukum Taurat. Nah, disitulah rame sudah di situ. Di saat bahas hukum Taurat itu yang rame sudah di situ itu. Taurat ya. Iya. Kirain tadi malam Ibu Uti mau masuk dengan Pak Nasa. Saya tadi malam itu live ada live saya Pak. Itu sampai gitu, jam 9. Saya bukan, kalau nggak ada itu bukannya ini, saya juga lagi sibuk nge-live juga. Itu lagi. Iya, sama-sama, soalnya sama-sama YouTuber, sama sibuknya. Nah, ini Pak Nasa sudah kembali. Ya, kita dengarkan Pak Nasa menyanyi ya. Pak Nasa ini dari mana? Dari Kalimantan kah? Dia dari Gua Hira itu, Ibu. Gua Hira. Jangan begitu dong ya. Sebentar lagi ini ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Lagi saya lagu Natal apa? Tiba-tiba lagu lupa semua. Ini ada bonek. Itu kan Pak Nasa mau nyanyi, mau main gitar itu. Iya, sambil menunggu ya. Ini ada Boneng minta didoakan, Boneng dibaptis aja. Ya. Oh, ini lagi pada tertawa-tertawa nih. Halo Boneng. Ya, Boneng minta didoakan supaya lahir baru, kata Boneng. Oh, wow. Ya, silakan Pak Nasa. Ya, silakan. Saya akan nyanyikan lagu ini, Doa Bapa Kami. Yang sudah ada yang sudah hafal? Ada yang belum hafal? Belum. Ya, lagunya sih Doa Bapa Kami sih hafal. Hafal, oke. Ya. Justru saya nggak bisa hafal, jadi makanya pakai ini ya, oke? Ya, silakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Nah, sekarang saya mau coba ya. Saya mau coba. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, gitu ya. Coba ya. Mungkin gini aja, ikutin atau nanti dengar ulang lagi. Ya. Dengar ulang. Ya. Ya, sebelum itu kita ini ada ini Pak Santo dengan lagu ya, Adi Lagu masuk dulu ya Pak ya, Pak Nasa. Ini kita cuma muat berenam ya. Masih ada ruang. Ya, Pak Santo. Halo, selamat siang. Halo, Pak Santo, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini selamat apa siang. ini ceritanya tadi Bu? Ada pendeta, ada ibu pendeta menerangkan tentang makna Natal secara keseluruhan, makna tidak balik lagi. Kedatangan. Hah? Ya, Terus silakan Pak Santo. 50. Mana Bu? Kurang jelas. Subscribe. Ya, Mana? Ibu pendeta, Subscribe bisa. Ibu pendeta ada menerangkan. 50. Waduh, siapa yang ngobrolin Pak? Roti hidup, tolong.
Ya, Pak Santo silakan Pak. Bu, Halo. suaranya kurang jelas di sini, Bu. Kurang jelas suaranya. Halo? Oh, gitu ya. Halo, ini saya. Ya. Kita dengar Pak. Bicara aja. Kami dengar Pak. Kami dengar. Silakan Pak, silakan. Ini kontesnya apa ini tadi kontesnya? Aku ini baru buka ini. Natal. Ya, ini ada Ibu Pendeta, Ibu Suryani Pantau. Tadi kita bicara seluk-beluk tentang Natal, kelahiran, kebangkitan, kenaikan, ya itu. Itu aja di kalau nggak ikut. Coba yang lain aja dulu Bu. Ini sinyal yang kurang bagus, nggak jelas suaranya. Ya boleh. Adiso Lagahu. Biar saya dengar aja. Biar saya dengarkan aja, nggak apa-apa. Coba dulu yang lain dulu. Adiso Lagahu. Adiso Lagahu. Bu Pendeta, ya tadi pertanyaan belum saya jawab. Saya aslinya tuh memang Indonesia, tapi di Sumatera, di Jambi. Oh, orang Jambi. Iya, Jambi, orang Jambi ya. Saya orang Riau loh Pak, jangan salah loh Pak. Saya orang Riau. Orang Riau, oke. Melayu dong ya? Iya, saya orang Melayu Riau. Oke. Sama saya orang Melayu Riau. Oke. Iya. Iya, ini ada Adiso Lahagu mau bicara. Oke. Halo Adiso. Selamat siang untuk kita semua. Selamat menyongsong Natal. Selamat siang. Kedengaran jelas suara saya? Nggak kelihatan wajahnya. Nggak kelihatan wajahnya. Kasih muka dong, Adiso. Kok langsung hilang? Iya nih, kenapa ya hari ini? Susah ya hari ini. Langsung jadi ini keluar. Adiso, kenapa sih? Ibu pendetanya juga. Iya. Gangguan jaringan ya. Iya, ada. Ya. Buti. Lagu barusan itu baru pertama kali aku nyanyikan di sini loh. Udah 2 kali Pak, aku tahu, I know, udah 2 kali kemarin. Lagu ini yang pertama. Maksudnya di sini. Oh, kemarin lagu apa Pak? Wah, kemarin lagu. Beda. Oh beda ya, bukan lagu Bapak kami ya? Ya, karena bukan, lagu baru semua, jadi nggak hafal. Iya. Luar biasa ya ngarang lagu ya Pak. Sebenarnya ya anugerah Tuhan lah. Saya bukan musisi ya kan. Ya tapi ya memang satu hal ya kalau kita komunikasi dekat sama babe kita ya yang penting punya keriduan babe bisa kasih. Begitukah Bu Pendeta? Ya, betul. Betul ya. Ya sebenarnya masih ada beberapa lagu yang lain lagi nantilah ya satu-satu ya. 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 Bisa dengar suara saya nggak? Dengar. Dengar. Oh ya. Ini Pak Santo udah Pak, masih itu Pak Santo. Pak Santo. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Selamat siang. Pada siang hari ini memang luar biasa. Ibu Pendeta sama penginjil menjilik ini bergabung lagi di dalam ini. Pasam lagi, shalom Pasam. Ini lagunya luar biasa hari ini. Kita menyambung hari Natal luar biasa. Selamat menyambung hari Natal malam hari ini, walaupun kita ini di dalam pandemi ini, tetapi hati kita selalu terbuka untuk Tuhan. Amin. Luar biasa ini. Ya, jangan kita dibatasi dengan ini dengan corona atau apa, jangan dibatasi, tetapi kita buka hati kita untuk Tuhan. Siang hari ini memang luar biasa. Ini namanya Ibu Pendeta apa ini? Suryani Pantau. Suryani Pantau. Ini orang Ambon ya? Ya, saya kakaknya Ibu Uti itu. Oh, kakak Uti. Oh iya, luar biasa. Semuanya Pak Santo. Inilah banyak. Pak Santo, ya, Pak Santo, kalau belum channel saya Suryani Pantau bisa kunjungi juga. Kalau Pak Santo belum kenal Ibu Pendetanya, kenalkan. Ini ya, saya pendetanya. Ini Pak saya kenalkan. Karena kami sama-sama orang Riau nih. Iya. Oh, gitu ya. Oh. Kalau orang Riau makanya di Pekanbaru, dia lahir di Pekanbaru. Kalau saya di Tarempa.
Ya, Usi di mana? Usi Saya Tanjung Uban, Tanjung Uban. Ya, Tanjung Uban. Ya, kakak saya di Tanjung Uban, saya di Waktu kecil saya pernah di sana. Waktu kecil kami tinggal di Pekanbaru. Di Oke. Teluk Kuantan, Saya tinggal di apa, Bu? Pekanbaru. Di mana? Di mana? Sempet di sana, Saya sempat. tinggalnya di Kabupaten Bengkalis, di Kota Duri yang banyak minyaknya. Oh, dengan Pak Sandi. Iya, Di iya. Duri, Kecamatan Bandau, saya tinggal. Ya. Dengan Pak Iya, iya. Yohanes. Jadi Pak Santo dari kecil minumnya minyak gitu ya, bukan susu ya? Puji Tuhan, makanya saya semua badan saya berminyak semua. Makanya kita nyampe hari ini nggak kena corona karena minyak semuanya kita minum luar biasa. Kalau saya tidak ada punya minyak di Duri ini, semua orang yang ini berkendaraan nggak bisa jalan dong. Makanya saya ada di kota minyak. Ya, lalu tadi ada yang mau masuk itu siapa? Itu Lahagu udah keluar. Ya, jadi ya apa kesimpulannya Pak Santo? Mau bicara dengan Ibu Yani, apa kesimpulannya? Apa yang mau dibicarakan Pak? Masalahnya Pak? Oh, kalau saya bicaranya enak, gampang Bu. Saya ini satunya bersyukur kepada Tuhan. Kita udah diberikan kesehatan, keselamatan selama 9 bulan kita dikurung di rumah. Tapi hari ini, malam ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Walaupun banyak orang lain bilang itu tidak ada, tetapi di hati kita selalu ada. Itu mah ini temanya Bu, saya bertanya, kita malam hari ini kalau di daerah Ibu temanya apa ya Bu? Malam ini kalau kita merayakan Natal di seluruh dunia. Kalau PGI, kalau untuk Indonesia yang di bawah PGI itu mereka menyebut dia Immanuel. Oh Immanuel. Oh iya, mantap. Immanuel, ya. Ya Immanuel, karena Immanuel lah masa pandemik ini kalau nggak ada Immanuel nggak tahu apa yang terjadi. Saya pernah terpapar Pak dalam COVID, saya pernah sakit, dirawat. Iya. Tapi karena lawatan Tuhan. Iya itu karena Immanuel itu makanya saya tetap masih ada. Jadi bulan Juni saya kena, bulan Agustus baru sembuh. Juni akhir. Gitu. Iya, makasih ya. Iya. Tapi kita tujuan kita, oh Pak Tony masuk, Pak Tony luar biasa. Ini udah menyambut hari kelahiran. Udah tinggi namanya. Ya? Pak Tony luar biasa. Belum lagi kalau saya jadi, apa pohon Natal berjalan Pak. Oh. Ya senang sekali ya, sukacita sekali hari ini ya kita merayakan Natal. Lalu kalau sepertinya kita sudahi karena sudah 1,5 jam ya. Kita tadi mulai jam. Terasa. Kita punya tema hari ini kita membahas tentang seluk Natal, cara juga ya, segala macam yang kita bicarakan tentang Yesus, semua berpusat pada Yesus. Hari ini mungkin ada yang mau tambahkan tentang Natal mungkin dari antara ini Bapak Tony atau Pak Tony bentar ya. Ya Pak Tony silakan tambahkan apa makna Natal Pak. Pak Tony roti hidup sama Pak Nasa ya. Iya, silakan. Kalau saya makna Natal yang sesungguhnya yaitu kita harus saling mencintai, saling mengasihi antara sesama anak bangsa. Kalau bisa kita menghilangkan sekat-sekat di antara kita. Tapi mari kita bergandeng, kita bersatu padu, menyongsong kelahiran Kristus Tuhan kita Yesus yang sebentar lagi kita akan memperingati hari lahirnya. Dan dengan kita memperingati hari kelahiran Kristus Tuhan, semoga itu membawa hal positif bagi kita anak bangsa untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling menjaga satu sama lain. Dan mari kita bergandeng untuk membangun negara Republik Indonesia dengan toleransi yang indah. Terima kasih. Ya, bagus ya. Bagus sekali, statement yang sangat bagus, yang indah sekali, yang sepertinya indah tapi ya memang kita harus jalankan itu ya. Ketika kita dalam keadaan Natalan ini kita mengharapkan orang mengucapkan selamat ya, selamat Natal buat kita, tapi nggak diselamatin ya, kita harus harus toleransi ya Pak ya.
Ya, luar biasa. Kita sudah bahas tentang itu tadi ya, tidak diucapkan selamat. Kita sudah bahas dengan Ibu Yani, karena Ibu Yani mengatakan bahwa ya nggak apa-apa gitu, karena ini Natal ini kita memperingati hubungan kita fokuskan saja kepada Tuhan ya. Kita nggak usah pikir kiri kanan gitu ya. Jadi ya masih bisa kita menerima keadaan dalam kondisi COVID, dalam keadaan hari perayaan besar kita ini justru malah tidak dianggap gitu, karena tidak boleh diucapkan selamat Natal. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ya Pak Nasa, silakan Pak. Ada ucapan Natal Pak buat semua Pak. Sebenarnya Natal ini kan kita memperingati bahwa Yesus lahir ke dunia, ya kan. Nah, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Yesus lahir tanggal 25 Desember itu, ya. Ini cuma hanya ya tradisi Natal ini sebelum Yesus itu diperingatin oleh zaman Romawi ya, saya lupa gitu ya. Jadi intinya sebenarnya mereka tuh menyembah peristiwa tuh menyembah dewa matahari. Tapi karena kaisar waktu itu Konstantin Agung ya, terima Yesus ya. Jadi budaya perayaan ini itu dirubah sebagai perayaan bahwa Yesus memperingati kelahiran Yesus ya. Mungkin Bu Pendeta lebih tahu tuh ya, karena di teologi ada bahas begitu. Jadi Yesus tidak persis lahir tanggal 25 Desember dan tidak ada satupun orang yang tahu kapan Yesus lahir karena tidak dicatat gitu ya. Nah di sisi lain sebenarnya Natal ini kan intinya memperingati kelahiran Yesus ya. Yang penting gini, kita mesti pastikan ya apakah Yesus sudah lahir di hati kita. Nah itu yang penting sekali ya. Nah kalau Yesus belum lahir di hati kita peringati bola balik sampai jungkir balik gimana ya, sampai suasana sangat seduh sekali, itu juga nggak bermakna apa-apa ya. Nah Natal ini bisa bermakna karena Yesus itu sendiri ya kan. Yesus lahir dalam hati setiap kita. Nah untuk Yesus lahir dalam hati kita ya jangan hanya cuma di momen Natal Desember gitu kan. Kalau cuma momen Desember Yesus lahir, kemudian setelah itu Yesus kemana ya kan. Kalau menurut saya lebih tepatnya Natal itu mesti kita alami setiap hari, bukan 25 Desember. Nanti dari 1 Januari sampai 31 Desember Yesus mesti lahir setiap hari dalam hati setiap kita. Ya kan, karena Yesus lah itu yang jadi kekuatan buat kita bisa menghadapi hal apa ini ya, corona gitu ya. Meskipun jujur saja dalam pikiranku nggak pernah terlintas corona ya. Yang terlintas di pikiranku corona itu cantik, betul ya Bu Uti ya, Bu Pendeta ya. Corona cantik. Cuma jadi problem ini ada corona jelek, nah ini masalah, ya kan. Gara-gara corona ya, yang cantik itu jadi nggak ini lagi, nggak terlintas lagi gitu, ya kan. Nah, ini juga dalam kondisi begini bukan berarti kita petenteng mana corona, ya kan. Nah, kalau yang cantik nggak apa-apa, cantik cari masalah gitu. Jadi kita tetap harus ikutin prokes ya, protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, ya kan, distancing, nah seperti itu, ya. Ya memang kita bersyukur, kita percaya pada Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus kan membungkus melindungi kita. Tapi hati-hati, kalau kita menantang kan sombong. Nah, sombong itulah dosa terbesar, ya. Lucifer bisa jadi iblis setan bukan karena membunuh, berzina gitu, tapi karena sombong, dia ingin menjadi seperti Allah. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari saya belajar begitu. Jauhkanlah kesombongan maksudnya dari hidup saya gitu. Karena justru kesombongan lah itu celah terbesar ya yang dipakai iblis ya. Nah, jadi kalau kita sombong hancurlah seluruh hidup kita. Nah, sombong itu justru Tuhan juga nggak suka ya kan. Nah, karena gara-gara Lucifer kan dulu kan dia sebagai pemimpin pujian di sorga. Tapi karena sombong ya mau hebat gimana tetap dicampakkan. Jadi hendaknya melalui peristiwa Natal ini ya kita semakin menyadari dan kita mesti pastikan apakah Yesus ya sudah lahir di hati kita pertama. Kedua, kalau sudah lahir
Nah, kita mesti pastikan nggak hanya di momen ini, tapi setiap hari, ya, setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit. Nah, Yesus tetap lahir di hati kita. Dengan Yesus lahir di hati kita, nah kita sanggup menghadapi segala situasi persoalan apapun, ya. Masalah boleh datang pada kita, ya, tapi karena Yesus ada di hati kita, itulah kekuatan. Ya, itu saja Bu Uti, Bu Pendeta. Ya, ya, luar biasa. Intinya lahir baru ya Pak ya, hidup di dalam hati ya. Amin. Lalu Pak Santo, ya terima kasih Pak, luar biasa, sangat membangun. Ya Pak Santo, ucapan terakhir Pak. Kalau saya, ini kita buka dulu Yesaya nih, Yesaya 41 ayat 20. Itu biar kita mau tahu semua arti. Yesaya 41 ayat 20. Ya, 41 ayat 20. Iya. Ya, saya bacakan ya. Aduh, boleh. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Ini amin. Iya. Betul. Karena gini, ini Natal ini bukan hanya momen, tetapi semuanya itu adalah Tuhan melakukan. Kenapa? Karena kita di selama 2020 banyak tantangan, banyak cobaan. Tetapi gimana kita anak-anak Tuhan tahan dan kuat menyambung hari kelahiran Tuhan? Kadang-kadang seringkali kita anak Tuhan ya, karena momen-momen Natal ini baru banyak orang yang datang ke gereja. Habis Natal, gereja sepi. Kan gitu. Tetapi gimana caranya itu di dalam hati kita ini, Yesus hidup dalam hidup kita, roh kita berbangkit, bukan hanya ada masalah, kita itu ada bergembira. Tetapi kita itu di dalam hal percobaan, di dalam hal sukacita itu karena harus selalu bergembira. Karena ini Tuhan yang semua, tangan Tuhan yang melakukan segalanya. Ya, saya juga bersyukur pada hari ini bahwa momen-momen Corona ini atau COVID-19 ini sungguh luar biasa. Karena kalau nggak ada COVID-19, pasti orang tidak menaati kesehatan. Karena mereka membuat sewenang-wenang, mereka pergi ke sana ke sini, pergi ke kedai tua. Tetapi karena mereka mengatakan Yesus lahir dalam hidup saya. Tapi mereka tidak pernah mengerti bahwa kelahiran Yesus di mana. Mereka hanya merayakan, tetapi mereka belum terbuka hati kita ini mau menerima Yesus sungguh dalam hidup kita. Makanya sering kita ini bahwa dibilang sama aja. Ini tahun 2020, 2021 tak pernah berubah hidup kita ini. Kita pernah berubah hidup saya. Kenapa? Karena saya belum ada melahirkan Yesus yang baru dalam hidup saya. Karena kalau Yesus yang lahir dalam hidup saya adalah saya satu-satu membawa itu di dalam keluarga saya, damai sejahtera, saya menjadi teladan dan contoh. Pada hari ini memang luar biasa karena ini Tuhan yang Maha Kudus yang melakukan segalanya, melakukan cobaan, melakukan segala pergembiraan, melakukan semua berkat yang luar biasa hanya daripada Tuhan. Tetapi kita berdoa bahwa tahun 2021 ini adalah membawa berkat yang luar biasa kepada anak-anak Tuhan. Walaupun di mana kita, ya penting kita harus Yesus lahir baru atau hati kita lahir. Kalau enggak lahir dalam hati kita Yesus, pasti hidup kita yang 2020 kita bawa ke 2021, hidup kita sama seperti itu, tidak pernah ada berubah. Saya hanya itu kalau saya ini Yesus lahir di dunia ini adalah membawa itu damai sejahtera, dalam membawa sukacita yang luar biasa. Ya. Cuma itu aja Bu kalau sama saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa sekali ya. Untuk penutupan, Ibu Pendeta Suryani Pantau menutupnya dengan memberikan... Tambah sedikit boleh tidak Ibu? Ya, silakan. Boleh ditambah sedikit. Sedikit. Untuk untuk teman-teman, untuk saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua, dan ucapan saya hari ini mengucapkan selamat Natal buat teman-teman semua. Dengan ucapan saya tidak membuat Anda menjadi seorang Kristen, dan begitu pula dengan ucapan saudara-saudari mengucapkan selamat Natal buat
saya dan saudara-saudara Kristen yang lain, ucapan itu tidak akan pernah membuat saudara menjadi seorang Kristen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Ibu Pendeta, mari Ibu sedikit lagi ya, sepatah dua kata. Setelah itu Ibu Pendeta tutup lagi dalam doa, karena tadi kita memulai dalam doa, kita tutup dalam doa. Acara ini langsung dengan puji nama Tuhan ya. Saya ucapkan selamat Natal buat bapak-bapak semua yang ada di sini dan buat kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus sekarang dia bukan bayi lagi ya. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu dan dia sudah mati bagi kita. Dan dia juga sudah bangkit, dan dia juga sudah naik ke surga. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya dia yang berkuasa di bumi dan di surga ya. Dan suatu kali kelak dia akan datang untuk kedua kalinya. Nah, apakah kita siap ketika dia datang? Ketika dia datang yang kedua kalinya, dia bukan datang sebagai bayi, tetapi sebagai hakim ya, sebagai hakim untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Nah, kapan dia datang tidak seorang pun tahu. Tetapi yang penting ini bukan kapannya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya. Sama seperti 5 dara atau 5 gadis yang bijak. Biarlah pelita kita tetap menyala, iman kita tetap menyala ya, kita terus mempunyai hubungan yang terus dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam Dia. Ketika Dia datang kapan saja kita siap ya, diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu saja. Nah, penutup dari saya sekali lagi terima kasih udah join bersama-sama, dan biarlah hidup kita makin hari makin lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan, dan tahun depan merupakan tahun yang keberkatan buat kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan buat pertemuan ini ya Tuhan, buat acara ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarlah setiap orang yang mendengarnya itu sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, dan kami boleh iman kami semakin hari semakin dalam, karena kami tahu bahwa satu-satunya keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami yang telah memiliki keselamatan ini, kami boleh terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan, dan kami juga mau bersaksi kepada orang lain yang belum mengenal Engkau. Terima kasih, berkati kami semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Santo, Pak Roti Hidup, Pak Tony, Pak Nanda. Terima kasih Bapak-bapak. Ya. Boleh sekali-sekali lihat channel saya, Suryani Pantau ya. Suryani Pantau ya lah, nanti Bu, biar nanti saya buka, enggak apa-apa. Aku seringnya nonton channel saya. Suryani Pantau. Ya, oke. Oh ya Bu, ya. God bless you all. Ya, God bless. Ini kenapa bergetar ya?